di item berikutnya. Sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Pak, izin bertanya, Pak. Kalian lihat besok ya, Insya Allah bisa kalian lihat besok nilainya. Yang pertama, itu yang kedua untuk soal jenisnya, untuk soal UAS jenisnya adalah PPIMK. Sudah saya upload soalnya, sudah saya kirim ke Prodi. Nanti untuk teknis pembahasan, untuk tambahan keterangan teknisnya akan saya informasikan juga di pekan terakhir, di pekan depan, insya Allah. Kemudian, ya untuk sementara itu saja dahulu. Dan berikut ini masih kita di pembahasan item-item di BOQ ya. Jadi gini, ini kan mulai di pembahasan pekerjaan kayu 12, 13, kemudian 14-nya enggak, 12, 13, kemudian dan 15, itu kan ini sudah bentuknya kan apa namanya? Item pekerjaan 12, 13, dan 15 itu sudah bentuknya kebanyakan dalam satuan unit. Kebanyakan dalam satuan unit. Meski di sini nanti ada nih beberapa di item 15 ini. Nanti akan sembari saya share informasinya, saya harapkan kalian juga bisa untuk apa namanya mencoba ya. Nanti untuk yang utamanya untuk 13, 14, 12, 13, dan 15. Dan untuk pekerjaan item sebelumnya, kita lihat semisal mulai dari 1, itu untuk 1, 2, untuk 1 dan 2 apakah ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Untuk yang penggalian tanah, Pak, di situ kan sudah disebutkan kedalamannya, Pak. Tetapi masih di kolom sebelahnya masih ada tinggi, Pak. Itu tinggi apa ya, Pak? Sebentar, boleh disebutkan sub item berapa? Pekerjaan tanah, Pak, yang penggalian tanah. Baik, pekerjaan tanah, ya ini sebentar. Ya. Di situ kan sudah disebutkan sedalam 1 meter ya, Pak. Ya. Kemudian untuk yang di kolom sebelah kanannya tuh, Pak, kan ada opsi tinggi ya, Pak. Itu yang dimasukkan tinggi apa, Pak? Kan tinggi galiannya kan maksudnya kan sudah ada dari kedalaman itu, Pak. Betul, betul. Jadi ini per 1 meter. Per 1 meter itu kalau kita menggunakannya kedalaman, maksudnya nanti kan hasil akhirnya kan di situ dihitung kedalaman dalam 1 meter. Cuman ketinggian sebenarnya ini 1 meter itu sama seperti kita menghitung tadi yang waktu di awal itu yang untuk setinggi pagar.
Ini untuk nilai, silakan kalian cek nanti di AHSP-nya, berarti di R21, dan nanti di R211, R21 sekian, itu nanti silakan kalian cek HSP-nya, kemudian koefisiennya. Jadi nanti ini kaitannya dengan angka koefisien. Jadi angka koefisien itu berbeda ketika kita mau menghitung sedalam 1 meter kah, atau sedalam 2 meter, atau sedalam 3 meter. Jadi nanti dari sisi angka koefisien itu berbeda nanti harganya. Tapi dipatok dulu kisarannya bahwa ini kedalamannya setinggi 1 meter, 2 meter, dan 3 meter untuk matok harganya. Jadi ngaruhnya ke angka koefisien. Adapun kalau untuk kedalaman sebenarnya, ya mau nggak mau kita harus hitung. Meskipun kalau misalkan kita menghitung berdasarkan angka kedalaman yang segini, nanti kan kita luasannya dapat. Ya itu nggak masalah. Bukan nggak masalah ya, nanti angka kita berlebihan. Tapi sudah mencakup di sini. Karena kita menggunakan angka kedalaman di sini sama seperti kita menggunakan pagar 2 meter. Meskipun nanti di lapangan itu sebenarnya pagar kan 1,8 paling nggak minimal. Kalau misalkan kita bisa menambah 2 meter, kalau misalkan kenyataan di lapangan 2 meter misalkan. Nah, kita bisa menambahnya seperti di luasannya. Tapi kan kalau yang kemarin itu kaitannya dengan angka itu sudah jadi patokan, sudah mempengaruhi di masuk ke angka koefisien. Nah, kalau di sini juga sama. Silakan kalian cek di AHSP-nya. Ini berbeda-beda di upah maupun di bahan. Upah pekerja maupun di material. Ini nanti harganya berbeda ketika kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, ataupun pada saat tanah keras, tanah cadas, dan tanah lumpur. Nah, kalau kita mau pakai kedalaman biaya estimasi yang detailnya, ya kita hitung berdasarkan kedalaman yang ada di lapangan. Tapi kalau makanya itu ketika saya kemarin menjelaskan mau pakai patokannya angka berapa. Kalau misalkan kedalamannya kurang dari 1 meter, maka kita pakai angka yang 1 meter saja. Kalau misalkan sudah lebih dari 1 meter, kita menggunakan angka yang 2 meter. Kalau kita sudah menggunakan lebih dari 2 meter, lebih dari 1 meter, ya tentunya kita ambil patokan harga yang 2 meter. Karena nanti angka koefisiennya ngaruh di harga 2 meter. Lebih dari 1 meter. Kalau lebih dari 2 meter, misalkan sampai 4 meter pun, ya kita menggunakan angka yang di sini. Meskipun nanti kedalaman yang kita hitung ya sesuai dengan yang di lapangan. Kedalamannya kita hitung sesuai dengan yang di lapangan. Demikian. Coba masnya cek di AHSP. Itu akan berbeda di harga material maupun di harga upah pekerja, itu berbeda-beda. Baik di sedalam 1, 2, dan 3. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Di 1 dan 2? Nah, untuk yang pekerjaan pondasi nanti nah, untuk pekerjaan pondasi ini lebih ke oh ya, satu lagi. Nah, di pekerjaan pasir di bawah pondasi, lapisan pasir di bawah pondasi ini bisa dimasukkan ke ini pekerjaan mana yang pasir. Nah, bisa dimasukkan di sini, ditambahkan itemnya untuk pasir di bawah pondasi. Ini kan kemarin saya bilang lantai kerja ya. Nanti bisa ditambahkan nanti untuk lantai kerjanya bisa menggunakan meminta bantuan di list yang ada di lantai 1, kemudian dan seterusnya. Ini sebentar. 3, 4. Ini kemarin ini apa ini yang setelahnya? Pokoknya nanti bisa ditambahkan di sini.
Saya lupa di sini. Nah ini untuk yang pasir di bawah pondasi itu bisa ditambahkan di pengurugan. Sebentar, untuk pasir ada lagi nggak ya? Pasir itu pasir batu, pasir pengurugan kembali, pembuangan. Iya, bisa ditambahkan di 211 nanti. Kemudian yang untuk yang ini ya, yang di bawah unstamping itu. Kita coba cek di 39 ya. R3. Oh, salah. R3. Oh, di sini sudah ada ternyata. Bahannya batu sebentar, pasir uruk, pasir di bawah pondasi. Batu belah, unstamping, batu belah dengan pasirnya. Ini untuk bahan unstamping aja ya, berarti pasir uruknya tidak termasuk dalam pasir yang di bawah pondasi. Kan batu belah. Hanya ada batu belah dan pasir. Atau sudah termasuk ya? Sebentar. Unstamping. Kita bedakan aja untuk yang pasir di sini kan di setebal 10 kemudian setebal 5 cm ya biasanya. Ya udah, kita bedakan saja untuk pasir uruknya itu, berarti nanti untuk pasir khusus pasir uruknya itu ditambahkan di pekerjaan yang tadi. Yang di pekerjaan ini pekerjaan tanah. Sebentar. Kalau 10 unstamping. Sini masuk pekerjaan fondasi. Sementara ini pengurugan kembali ya, pengurugan kembali pasir. Oh, di sini ada. Tapi tadi sudah masuk ini ya, sudah masuk item ada pasir uruknya ya.
Sudah ada item pasir uruknya. Tadi itu juga nggak ada keterangan apakah ini sudah karena nggak ada ini ya, nggak ada pembahasan. Yang saya tahu pasir uruk yang pengurugan kembali itu ketika menyiapkan lantai kerja. Ya sudah deh, ini sudah ada udah ada bahan pasir uruknya juga. Berarti nanti ini aja, ini disatukan saja untuk item dimasukkan di item unstamping. Berarti nanti tebalan stampingnya jadi 15 cm ya. Jadi batu plus pasir. Batu plus pasir. Jadi maaf, saya koreksi saja. Untuk yang pasir pengurugan kembali, ini untuk penyiapan lantai kerja. Untuk lantai kerja di area bangunan utama itu. Yang sebelum penutup lantai. Nanti kan di situ ada di gambar potongan ada lantai kerja. Nah, di sini karena masuk dalam item pekerjaan pondasi kan, pondasi batu kali, pondasi ini nanti kriterianya silakan kalian pilih. Kemudian di sini ada unstamping. Kemudian itunya kan di bawahnya ada lapisan pasirnya ya. Biasanya 5 cm, unstampingnya 10 cm. Jadi masukkan saja di sini karena tadi sudah masuk, toh ini kan sudah masuk ke pekerjaan pondasi bukan pekerjaan tanah. Satu paket masuk pondasi. Baik, nanti untuk pekerjaan pondasinya nanti untuk yang pasir di bawah unstamping itu masukkan saja di ini yang 3.9. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Nanti dibagi kelompok ya, dibagi kelompok hari ini dibagi kelompok 7 kelompok, jadi satu kelompok 3 orang sesuai urutannya saja. Sesuai urutan kelompok 1 sampai 4, 5 sampai 8 kelompok 2 dan seterusnya sampai 28. Jadi ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok. Untuk kelompok pertama nanti presentasi langsung share screen nanti dibantu untuk adminnya. Kita mulai dari 3. Ini kelompok pertama. Kemudian item pekerjaan 4 ini kelompok kedua. Silakan kalian lihat di petunjuk yang saya share tadi di Google Classroom. Kemudian yang kelompok 2, kelompok 3 ini item 5. Kemudian kelompok 4, kelompok 3 ini bukan, ini item 5 nanti aja karena di sini nanti akan ada pekerjaan atap baja ringan. Nanti kita coba selesaikan di pekan terakhir. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 1 itu item 3, kelompok 2 item 4, kemudian kelompok 3-nya item 6, kelompok 3 item 6, kelompok 4 item 7, kelompok 4 item 7, kemudian kelompok 5-nya item 8, kelompok 6-nya item 9, dan kelompok 7 adalah sebentar, tadi ada kelompok terakhirnya itu item 14. Ini dalam persegi nih. Silakan. Jadi kelompok seberapa tadi? Satu item 3, kelompok 2 item 4,
Kelompok 3, item 6. Kelompok 4, item 7. Kelompok 5, item 8. Kelompok 6, item 9. Dan kelompok 7 menutup atapnya di skip dulu. Kelompok 7-nya langsung pengecatan, item 14. Ya, silakan dicoba, dikerjakan dulu. Saya kasih waktu sampai 11.30. Kita mulai 11.30, nanti berurutan atau diacak nanti ya. Jadi silakan kalian siapkan sekitar 20 menit dari sekarang. Bisa dipahami nggak penjelasannya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi silakan dicoba. Tadi khusus untuk beton sudah saya isyaratkan, yang lainnya dicoba. Ingat untuk pedal mirip, ada yang mirip untuk pekerjaan dinding, kemudian pengecatan, pengerjaan plesteran, acian itu hampir mirip. Nah, yang membedakan nanti untuk pengecatan dan plesteran acian dengan dinding itu, kalau dinding 1, kalau yang selainnya itu 2, muka luar dan muka bagian dalam. Bedanya itu. Sisanya silakan diasumsi menggunakan tipe-tipenya atau semisalnya. Kemudian jangan lupa luasan perseginya nanti dikurangi bukaan kusen pintu jendela, bukaan kusen jendela saja, bukaan kusen pintu saja, bukaan roster. Jadi nanti jangan lupa dikurangi itu semua. Nanti bisa saja sama tuh dengan yang acian, plesteran, kemudian pengecatan. Demikian petunjuknya. Oke, kita mulai di 11.40 deh. 11.40 kita mulai. Nanti perwakilannya silakan share screen, kemudian mencoba kita langsung diskusi, kita bareng-bareng kerjakannya. Baik, kalau gitu saya close saja dulu ya. Maksudnya saya ini videonya. Kita mulai di 11.40. Demikian. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Sudah siap? Ini hanya ini aja. Nanti akan saya lengkapi kok. Nanti bisa di laporan di pekan depan. Nanti akan saya lengkapi. Jadi ini hanya sekedar ini saja. Termasuk juga untuk beton juga nanti ada beberapa koreksian tadi. Maksudnya bukan koreksian, ada tambahan. Jadi nanti akan saya lengkapi. Ini hanya sekedar mencoba dari sisi kalian. Baik, kita coba sesuai urutan absen saja atau ngacak? Sesuai absen saja ya, kan derajatnya maksudnya nggak terlalu susah. Ya, gimana? Diacak saja, Pak. Siap, Pak. Siap. Berurutan saja, Pak. Berurutan. Urutan, Pak. Lebih asik. Enggak, kan masalahnya yang item 3 kan sudah ada lah, maksudnya lebih mudah gitu. Item 3, kemudian item 4 juga kita sudah melewati 3, 4 kan sudah melewati di UAS. Jadi sepertinya urut saja ya. Baik,
kalau pembelajaran offline mungkin bisa langsung kita ini, cuma agak bingung juga kalau menentukan ini. Kita mohon maaf, kita urut saja kalau gitu. Baik, nanti kalau pakai slide-nya diinfokan ya, yang presentasi siapa, kemudian pakai slide-nya siapa. Kalau pakai slide-nya sendiri yang presentasi pun nggak apa-apa, nanti diinfokan saja. Baik, kita mulai di kelompok pertama, berarti absen 1 sampai absen 3 ya. Absen 1 sampai absen 4. Itu sebentar. 305. Satu, ini 4, ini 7. Ya, baik. Kalau gitu silakan kelompok 1 menyiapkan, ringkas saja. Nanti beberapa catatan ataupun tambahannya saya sertakan. Mudah-mudahan di pertemuan akhir pekan depan. Ya, silakan. Mulai kelompok 1. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya permisi, kami dari kelompok pertama kami telah mengadakan pekerjaan fondasi, yaitu yang pekerjaan 3. Baik, silakan teman-teman. Adit, Arya, dan Afifah. Di sini dulu kita ada 4 orang. Saya sendiri Aditya Mutaki absen 3. Ada Ari Abdillah absen 1, Afif Ghaffar absen 3, dan Nafi Mahdi. Ini kami mendapatkan pekerjaan, yaitu pekerjaan 3 yang mengenai fondasi dan AS stamping. Jadi mengenai struktur dan AS stamping yang terdapat dalam gambar dinas. Seperti yang kita dapatkan di gambar dinas tadi, kita sudah untuk fondasi batu belah campurannya itu kita sesuaikan sama seperti struf, dan kita mendapatkan total panjangnya itu sekitar 108,40 meter. Dan lebarnya yang 0,60 ya? Lebarnya 0,70 dan dengan tinggi 0,60. Lalu sama dengan AS stamping. AS stamping ini mempunyai panjang yang sama dengan batu belah tadi, yang sepanjang 108,4 meter, yang lebarnya 0,70, tapi di sini tingginya 0,15 yang kita tambahkan dengan pasir urut sebesar 50 cm tadi. Jadi panjangnya ini merupakan total dari AS stamping dan pasir urut. Lalu mohon maaf, sedikit ada komentar dari saya sebelum berlanjut. Nanti di ujian ketika kalian mengisi KKP bangunan di ujian di UAS yang bentuknya PPIMK, coba klik di angka di item 31 di angka 108,40 itu. Di item enggak, yang tadi bukan di data isian, maaf, tadi di data isian. Di data isian V. Ya. Di data isian ke bawah saja R1 dulu. Enggak apa-apa. Santai. Nah, data isian. Nah, itu di baris item 31 yang sudah diisi 108. Klik dulu.
Ya, nanti saat silakan tulis formulanya ya, formula di sininya. Saya harapkan kalau ditulisnya semisal ini, kalian bisa membuat new sheet, buat sheet yang baru sehingga asalnya angka itu ada. Jadi saya bisa mengecek paling tidak, kalaupun tidak sama persis dengan jawaban saya, paling tidak saya bisa tahu, oh ini dari mana asalnya. Jadi ya gitu. Jadi nanti silakan kalian buat sheet yang baru. Jadi karena ini kan pekerjaan banyak ya, apalagi PPIMK kan ada jarak waktunya. Jadi kalian silakan buat sheet yang baru itu untuk menerangkan volume pekerjaan, volume yang dihitung. Jadi sebelumnya saya mengisyaratkan itu di 108 ini buat formulanya. Tapi saya pikir kalau buat formula mungkin terlalu nanti angkanya kan ada nih berapa kali berapanya di sini. Iya, mungkin agak butuh waktu buat saya buat menerka. Jadi selain kalian buat formulanya di sini berapa kali berapanya, misalkan sisi atas tambah sisi bawah dibagi 2, kemudian dikalikan tinggi, misalkan gitu. Tapi selain dibuat formulanya, kalian juga diharapkan membuat keterangan dalam sheet yang baru. Jadi asalnya hitungan volume itu ada. Bahkan kalau kalian tidak membuat formulanya, misalkan langsung masukkan angka kayak gini, itu pun nggak apa-apa. Tetapi harus ada asalnya di mana. Makanya nanti ini juga sekalian untuk kelompok yang lain juga. Jadi ketika nanti maksudnya pas di ujian ya, kalau sekarang sih nggak masalah. Ini nanti silakan dibuat sheet yang baru, jadi mengumpulkan keterangan-keterangan volume itu asalnya dari mana. Demikian. Nah, kemudian di apa ya? Nah, untuk unstamping tebalnya itu, oh ya betul, di sini udah ya. Karena tadi kan kita sudah cek itu sudah mencakup dengan pasir ya, pasir urupnya. Ya, jadi kita sudah masukkan ke situ. Sisanya Siklop nggak pakai. Oke, ada lagi silakan yang mau disampaikan. Pak, berarti kalau misalnya kita untuk penjelasan panjangnya ini 108,4, kita langsung membuka gambarnya sekarang boleh nggak Pak? Oh iya silakan kalau misalkan mau dijelaskan. Tapi untuk saat ini kita cukupkan dulu, biar nanti paling nggak bisa untuk kelompok yang lainnya. Oh baik Pak. Iya, semestinya kayak tadi ya. Cuma kan kita ada 7 kelompok nih untuk ngejar pekerjaan sampai ini. Jadi ringkas saja dulu. Ini paling tidak nanti buat kalian nanti dicari asalnya itu dari mana. Demikian. Kalau misal tadi ada sih Pak, cuman kita nggak tahu harus mencantumkan. Oh iya, coba silakan. Satu saja. Mungkin untuk unstamping atau untuk batu kali saja. Tadi menghitung panjangnya dari gambar ini, Pak. Kami metodenya gini, Pak. Menjumlahkan sisi datar dulu, dikelompokkan sisi datar, terus ditambahkan dengan sisi tegak gitu. Nanti kalau PPMK-nya model begitu boleh, Pak?
Boleh, nggak masalah. Jadi nanti sisi datar ditambah sisi tegak. Sisi datarnya berapa saja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kemudian ditambah sisi tegak. Sisi tegaknya ini tambah ini. Silakan. Boleh. Baik. Ini perlu dijelaskan apa? Dijelaskan. Memang demikian. Saya juga demikian gitu. Oh iya Pak. Enggak. Memang saya juga demikian. Jadi sisi tegak dulu saya kumpulkan, sisi tegak ditambah sisi datar. Untuk kurung sisi tegaknya saya kumpulkan semua. Ini tambah ini, tambah ini. Paling maksud dikumpulkan. Jadi ada angkanya kan. Meskipun saya juga nggak satu-satu. Cuma kan paling tidak asalnya angka itu saya bisa tahu. Oh, maksudnya demikian. Ini dijelasin gimana Pak? Dihitung. Saya yang menghitung gitu Pak. Atau teman-teman ada yang bingung? Jadi di nyusit kalau misalkan ada di new sheet-nya itu, di sheet yang barunya itu, kan kita mulai untuk hitungan volume tadi apa? Misalkan volume unsumping didapatkan hasilnya misalkan 109, misalkan 109 meter. Ini didapatkan dari yaitu sisi atas ditambah sisi tegak, sisi vertikal ditambah sisi horizontal misalkan. Sisi vertikalnya segini gitu. Sisi horizontal. Jadi paling tidak ini juga supaya pembelajaran juga untuk kalian kan. Oh, jadi detail nanti tercakupnya. Meskipun di KKP-nya, di list yang BOQ-nya, di list yang volume pekerjaannya, kalian langsung mencantumkan angka. Tapi paling tidak, oh, ini ada asalnya. Nanti jadi di sheet yang baru itu dijelaskan volume pekerjaan apa saja yang kalian hitung dari awal sampai akhir. Demikian. Ini juga untuk kelompok yang lain. Baik Pak, mungkin dari kelompok 1 sudah cukup ya Pak? Ya, paham ya yang dimaksud saya untuk kelompok 1 ya? Ya, paham Pak. Ya. Baik, paham Pak. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi kelompok 1. Dapat langsung dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 2. Silakan lanjut saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Di sini kami akan coba presentasikan hasil hitungan kami Pak. Maaf belum semuanya karena waktu dan tenaga kami juga kurang Pak tadi Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan. Mungkin Agita udah boleh tampilin gitu. Izin saya screen Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Agita. Mungkin saya mulai. Pertama itu untuk bekisting yang fondasi. Bekisting fondasi di sini kami mendapat panjang fondasi itu sekitar 95,2. Jadi untuk bekisting panjangnya itu dikali 2 berarti 190,4 dan untuk tingginya itu 0,6. Gitu, Bapak dan teman-teman. Oke, untuk yang kolom mungkin teman saya yang akan melanjutkan. Silahkan teman saya. Jelaskan yang bekisting untuk slope. Itu panjangnya itu kan dapat 109,2 itu dapat dari yang sisi tegak ditambah dengan sisi horizontal. Oke. Terus lebarnya itu dapat 0,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya untuk bekisting kolom, tinggi kolomnya 3,35 meter, lalu lebarnya 0,15 meter, terus jumlahnya 34, dan totalnya ada 17,2. Oke. Selanjutnya apa? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pekerjaan 423, yaitu pemasangan 1 meter persegi backcasting untuk balok. Kami tadi menemukan untuk panjangnya 80 meter dari halaman 18, penjumlahan dari sisi tegak dan sisi horizontal. Kemudian untuk lebar ring baloknya 0,2 meter, sehingga ketemu untuk jumlah dimensi objek untuk backcasting baloknya 16. Mungkin untuk dari kelompok 2 baru menemukan 4 pekerjaan, dan tadi sedikit ada kendala dalam menghitung pondasi untuk sub pekerjaan 41 antara 41 sampai 412. Demikian, Pak. Oke. Baik, sedikit saya nggak apa-apa dibuka. Coba naikkan sedikit mulai 41. Mulai 41 naikkan sedikit. Oh ya, oke. Nah, jadi gini, nanti betul. Jadi ada kan untuk bikin beton itu ada volume betonnya sendiri, kita ngitung backcasting plus ngitung tulangan. Nanti untuk ngitung betonnya itu dari 41 sampai 412. Di Google Classroom sudah saya bagi ya, sudah saya bagi. Ada yang menggunakan pokoknya sudah saya bagi 2 ya. Jadi nanti silakan kalian menggunakan sesuai dengan ada yang tadi itu berapa di Google Classroom saya sudah nge-share. Nah, nanti disesuaikan dengan itu. Misalkan untuk pondasi dan kolom itu kan satu pakai mutu yang lebih tinggi, pakai saya lupa. Nanti kalian untuk hitungan sederhananya, karena ada 2 item, kalian bisa minjem di lantai 1 karena menggunakan K yang sama, di lantai 1 dan di lantai 2. Untuk K yang berikutnya, misalkan lebih dari 3, langsung kalian kerjakan di item yang langsung kalian kerjakan di new sheet. Kalau misalkan lebih dari 3 item untuk pengerjaan beton, misalkan K175 misalkan, lebih dari 3 item, pekerjaan, misalkan untuk balok, slope, nah dihitung ternyata lebih dari 3, maka silakan langsung hitung di sheet yang baru. Caranya sama dengan ini, nanti ngitung volumenya, cuma nanti langsung masukkan jumlahnya di sini, di kotak yang putih ini, sesuai dengan barisnya. Nah, tadi ngitung beton, kita sudah untuk pekerjaan beton, yang pertama ngitung beton sendiri, kemudian ngitung backcasting, tadi backcasting sudah betul, disesuaikan dengan tempatnya ya. Ada nanti untuk backcasting slope, kolom, balok, kemudian kalau ada pondasi, kemudian kalau misalkan menggunakan ada plat lantai ya menggunakan plat lantai, dan seterusnya. Nah, yang satunya lagi adalah di pekerjaan 417. Ini untuk menghitung kilogram dari berat dari besi. Nanti di 417 ini nanti akan banyak item. Misalkan untuk tulangan kolom, tulangan slope, tulangan balok, misal apalagi itu? Tulangan pondasi plat sempat misalkan, karena kan ada menggunakan, berarti lebih dari 4. Silakan kalian seperti di pekerjaan UTS dulu. Jadi ini sama ngitung kilogram, pokoknya jadinya tuh berapa kilogram. Jadi pas tuh. Jadi ada 3. Sebenarnya kalau di AHSP yang terdahulu ada 4, satu lagi pembongkaran. Saya pikir pembongkaran backcasting sudah masuk dalam pemasangan backcasting karena harga upah pekerjanya itu lebih tinggi yang sekarang dibanding yang dulu. Saya coba cek tadi di AHSP hitungan kontraktor di AHSP yang dulu, ternyata ada satu item lagi pembongkaran. Ternyata di AHSP sekarang tidak ada pembongkaran backcasting.
Cuman harganya koefisiennya lebih tinggi. Berarti saya pahami barangkali ini sudah memuat 3 saja. Jadi pembuatan betonnya menggunakan mutu sesuai dengan mutunya. Kemudian tadi pembesian 10 kg itu 10 kg tuh untuk patokan untuk menghitung angka koefisien ya sebenarnya. Intinya pembesian. Yang ketiga pemasangan backcasing tadi sudah dilakukan. Demikian dari saya. Silakan diteruskan di kelompok berikutnya. Baik, kami kelompok 3 akan menjelaskan dari hasil diskusi kami mengenai yang poin ke-6, yaitu tentang tembok pada yang akan dijelaskan oleh Dewa dan saudara Bani. Kepada Dewa dan Bani, saya persilakan langsung. Baik, kali ini terima kasih pada Anung untuk waktu dan tempatnya. Yang pertama, kami menggunakan asumsi setengah bata dengan 1 semen dan 3 pasir. Nah, kami mendapatkan angka 40,4 meter. Nah, ini adalah jumlah dari sisi horizontal dengan sisi vertikal. Kemudian untuk tingginya diketahui di soal itu adalah 3,35. Nah, yang kami pakai ini adalah masih luas permukaan bata total, belum dikurangi dengan lubang-lubang seperti pintu dan jendela dan ventilasi lainnya. Nah, maka dari itu kami langsung mengalihkan saja, dan karena di sini tidak ada kolom pengurang, maka kami kurangkan langsung di tabel yang ini. Kami temukan dari ke-6 item pintu, jendela, dan ventilasi itu total luas permukaannya adalah 41,82. Kemudian ditemukan angka 93,52 meter persegi. Nah, kemudian di sini kami juga menambahkan batu bata yang di tampak samping kan ada batu bata yang berisi segitiga, yang berbentuk segitiga, yang untuk kuda-kuda itu. Ya, dinding ampik namanya. Untuk mohon maaf, dinding apa? Ampik atau gunungan. Ya, dinding ampik atau pegunungan itu. Kami menggunakan dapatnya itu tadi itu tingginya adalah 2,33 dan lebarnya 7,5. Nah, kenapa kami tidak membagi 2? Karena bentuknya segitiga, seharusnya kan langsung dibagi 2. Nah, karena terdapat 2 sisi di sisi kanan dan sisi sebelah kiri, maka kami langsung kalikan saja. Sebenarnya kan sama saja, sama-sama dikali 2 kemudian dibagi 2. Kami dapatkan angkanya 17,4375. Sekian dari saya. Mungkin untuk yang tebal bata 1 dengan campuran 1 semen dan 3 pasir akan dijelaskan oleh Bani. Selanjutnya, Bani. Terima kasih, Saudara Dewa. Jadi di sini kami melihat dalam halaman kedua pada gambar, di situ ada namanya pasangan 1 bata. Terlihat di depan pintu atau dalam teras itu ada pasangan 1 bata. Yang pertama itu yang ukurannya atau panjangnya 0,575 meter. Di situ ada 4 biji, jadi kami kalikan 0,575 dikali 4 biji yang ada di atas ini. Kemudian kami tambahkan lagi dengan yang di bawahnya 0,675 dikali 4 karena ada 4 biji, dan ditambahkan lagi yang di bagian horizontal itu 0,525 dikali 4 biji. Dan hasilnya ada di dalam ketapi tadi. Terus sebagai tinggi kami samakan tinggi dalam 1 bata ini dengan setengah bata, yaitu ada juga perhitungannya dalam TKP yang telah dijelaskan oleh Dewa tadi. Mungkin seperti itu, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Mungkin Bapak jadi ada komentar.
Oke, saya ada sedikit catatan. Jadi di apa yang tadi dinding ampik itu dinding ampik itu ya itu tadi nggak dibagi dua ya karena terlintas langsung di benak kita itu ada sisi ujung ada dua ujung kan, jadi ada dua. Tetapi kalau coba kita lihat di gambar sebenarnya ada tiga. Jadi nggak apa-apa nanti dibagi dua dulu baru langsung dikalikan tiga. Karena di tengah itu coba lihat di gambar apa tadi yang gambar kerjanya. Atau di denah atau bukan di yang gambar portal itu bukan gambar portal ya, gambar coba potongan terus lagi potongan satunya ini kan potongan melintang yang memanjangnya ya 1, 2, 3. Jadi dinding ampiknya ada 3. Tapi ingat nanti untuk sekalian juga ini menjelaskan untuk yang berikutnya untuk plesteran untuk plesteran kadang di sisi dalam pun tetap diplester tapi ada juga yang ditinggalkan. Jadi silakan nanti untuk plesteran kalau acian rata-rata enggak ya karena sudah di atasnya plafon. Tapi kalau untuk plesteran silakan asumsikan saja. Kalau misalkan tapi yang pasti di bagian terluar sini itu diplester. Tapi kalau bagian dalamnya itu pilihan asumsi kalian. Ini juga bagian luar itu diplester. Jadi ini ada 3. Kemudian untuk acian tentu bagian luar diplester. Ini juga bagian luar diplester. Kalau bagian dalam rata-rata kalau acian nggak diaci ya, karena sudah di atasnya plafon. Demikian dari saya. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 4 berarti. Kelompok 4 item 7 yakni pekerjaan plesteran. Ringkas saja. Gambarnya sudah terlihat apa belum, Pak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Diana Kusuma Dewi, kemudian Farezi Alfianugraha, dan Farul Rizal Yahul Haq dan Ferdinand. Nah, kami akan menjelaskan pekerjaan plesteran yang dimulai dari Farezi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke RA, ke ininya, Dew, ke KKP bangunannya. Nah, di KKP bangunannya itu kita menggunakan asumsi sub pekerjaan 7.3 itu 1 semen dan 3 pasir dengan tebal 15 mm. Kami menggunakan mendapat panjang dari plesteran itu sebesar 47,87 itu didapatkan dari panjang dinding dikurangi dengan luasan dari kusen, di mana panjang dindingnya kami mendapat 85,7 dan panjang kusennya, luas kusennya 37,827. Lalu untuk tinggi dari plesteran ini sendiri itu ada di halaman 7 gambar kerja yaitu 3,35.
dengan unitnya ini karena pekerjaan muka luar dan muka dalam, jadi unitnya 2. Ya, lalu mendapat sebesar 320,7491. Untuk pekerjaan acian dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasangan 1 meter persegi acian. Jadi, acian itu volumenya sama seperti plesteran, di mana panjangnya 47,87 dan tingginya sama, yaitu tinggi dari bangunannya, tinggi dinding itu 3,35. Sekian, mungkin Pak Dedi mau menambahkan dan mau mengoreksi. Ya, baik. Saya tetap di slide yang ini ya. Nah, di pekerjaan 73 ini untuk yang berarti dengan tinggi yang 3,35 ini berarti belum menghitung plesteran terluar dari dinding amping yang ada kanan kiri ya, tapi yang luar, sisi dalam nggak usah diplester. Misalkan asumsinya kayak gitu, berarti tapi sisi luar harus diplester kan. Jadi ini nanti ditambahkan ya di lantai 2 kah atau di pokoknya di baris berikutnya di tempat yang lain itu ditambahkan dengan dinding amping yang sisi terluar. Demikian juga di acian. Acian paling tidak sisi terluar itu harus diaci karena harus smooth kan, nanti dicat. Makanya ditambahkan dinding amping atau gunungan. Nah, menurut hemat saya khusus untuk acian dan plesteran, alangkah baiknya itu hitungan hitungan total seakan-akan dinding semua dikurangi bukaan itu tidak dalam satu baris ini. Kenapa? Karena tinggi dinding yang kita acu itu 3,35 misalkan digunakan itu. Sementara tinggi kusen itu berbeda. Jadi karena tingginya berbeda, silakan dibuat di sheet yang baru, alangkah baiknya. Jadi nanti langsung diisi di sini. Isiannya langsung di sini. Jadi ini formulanya kita nanti yang di sini formulanya dihapus saja, yang 320 itu dihapus formulanya karena kan formulanya dijumlahkan dari ini, dari yang ini ya, parameter ini. Nanti kita langsung tulis angka saja dari hasil hitungan sendiri, yakni hitungan panjang dikalikan tinggi seakan-akan seluruh dinding dikurangi panjang dikalikan tinggi masing-masing kusen, karena konfigurasi kusen sendiri berbeda-beda. Ada kusen pintu jendela, kusen pintu saja, kusen jendela saja, tapi semuanya dalam meter persegi. Karena itulah meter persegi dikurangi meter persegi bisa. Tetapi kalau acuannya nanti di sini dari sisi tinggi, yang semisal kalau ditaruh ini, sepertinya akan ada yang berlebih atau yang berkurang. Jadi, tapi silakan saja kalau kalian mau dimasukkan di sini jadi satu, yang penting nanti formulanya harus betul. Tetapi mudahnya kalian buat yang 320-nya, buat di sheet yang baru, setelah dikurangi dinding semuanya dikurangi bukaan, itu langsung masukkan angkanya di sini. Nanti di ujung juga tetap sama karena di sini sudah ada hitungannya dengan ujung. Jadi ini hitungannya kalau misalkan kita ngambil dari luar, maka ini dihapus saja formulanya, langsung dihitung. Nah, paling tidak nanti kalau bikin sheet yang baru, kan saya selalu menyarankan kalau tidak buat sheet yang baru ataupun kalau tidak dihitung di sini ataupun dihitung di sheet yang baru, tetap volume asalnya itu harus ada asalnya. Nah, asalnya itu silakan dijelaskan di sheet yang baru. Demikian dari saya. Silakan lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ya.
Iya, bagaimana? Kalau semisal ini panjang dindingnya dihitung semua, terus dikurangi panjang kusennya sama aja apa beda, Pak? Kalau panjang, oke. Kalau panjang nggak masalah, kita hitung. Tapi tingginya kan berbeda. Tinggi dinding mungkin dari sloof sampai ring balok. Tetapi tinggi kusen kan tidak begitu. Jadi parameternya nanti berbeda. Makanya itu kalau misalkan dibuat 335 yang sama, oke, bisa dijadikan satu. Bisa sih sebenarnya, tapi formulanya aja yang harus betul ya formulanya. Yang penting formulanya kalau misalkan mau ditaruh di sama-sama di sini. Karena nanti di sini mungkin kita agak pakai kurungnya 2 kali gitu supaya memisahkan satu dengan tinggi 335 yakni seluruh dinding, satu dengan tinggi yang sesuai dengan masing-masing kusen. Kusennya sendiri berbeda-beda. Makanya nanti banyak pakai kurung supaya panjangnya dikalikan tinggi. Intinya kalau silakan saja kalau mau ditaruh di sini, tapi tolong formulanya harus tepat. Itu saja. Oke Pak, terima kasih. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 ini untuk item 8. Oke Pak, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, dari saya Geraldi, kemudian Guru, Gilang dan juga Esti akan menjelaskan perhitungan dari pekerjaan penutup lantai dan juga penutup dinding. Untuk mulainya saya lempar ke rekan saya Guru. Oke. Baik, terima kasih Geraldi. Di sini dari kelompok kami akan sedikit menjelaskan hasil pekerjaan dari kelompok kami, yaitu di bagian penutup lantai dan juga penutup dinding. Dari kelompok kami baru selesai mencari bagian penutup lantainya saja, Pak, karena di bagian penutup dinding hanya ditemukan penutup dinding di kamar mandi saja yang menggunakan keramik. Oke, baik. Yang pertama itu... Ya, Pak. Silakan. Oke, Pak. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Yang pertama ini dulu untuk ukuran lantai, penutup lantai ubin ukuran 40 x 40, yaitu ada di 8 poin pekerjaan 8.4. Kami menemukan panjangnya itu 10 meter dari sini sampai ke teras, dan lebarnya itu 12 meter. Kami di sini juga mengurangi dengan luas kamar mandi, karena di sini kamar mandinya menggunakan ukuran keramik yang berbeda, yaitu ukuran keramik untuk kamar mandi yang akan dijelaskan oleh Gilang nanti ukurannya itu 250 x 250 mm, sedangkan untuk seluruh ruangannya ini menggunakan keramik 400 x 400 mm. Dan ditemukan luasnya itu seluas 104, dan ditambah dengan keramik yang sebelah sini, yang tangga ini di sini dituliskan yaitu ukurannya 400 x 400 warna putih. Jadi dibedain sama saya kan, kalau yang ini warna keramik dari yang warna krem, sedangkan yang ini yang warna putih. Jadi ditambahin di kolom yang selanjutnya, yaitu lebarnya ini 0,5, diasumsikan 0,5, terus lebarnya itu diasumsikan, karena ini ada 2, diasumsikan 2 meter dari sini sama sini, terus dikali 2 jadi hasilnya 4 gitu, Pak. Sekian, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok kami untuk yang pekerjaan selanjutnya, yaitu untuk lantai ubin yang coba digeser Mas Guru. Gambar PDF-nya. Yang di lantai kamar mandi tadi.
Nah, di sini kami menghitung untuk sisi tegaknya ada 6 meter di situ untuk lebarnya, dan untuk sisi datarnya 6,72 ini diambil dari kamar mandi dan juga tempat cuci. Nah, di situ tempat cuci di slide berapa ya tadi ya? Slide 9 itu ada keterangannya di situ 1,36. Nah, karena 2 kami mengalihkannya 2, kemudian ditambah dengan yang kamar mandinya juga sisinya kami asumsikan untuk sisi yang datarnya itu 2. Karena ada 2 jadi 4 ditambah tadi jumlahnya 2,72, jadi untuk sisi datarnya 6,72, dan untuk sisi tegaknya tadi diambil juga dari tempat cuci dan kamar mandi karena menggunakan keramik yang sama. Didapat hasil panjangnya yaitu totalnya 6, yaitu 2 kali 3, seperti itu Pak. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Hesti untuk dinding keramiknya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara menghitung dinding keramik. Gambar PDF-nya tolong Mas Guru. Yang slide 8. Oke, jadi dari hasil diskusi kami itu mendapatkan bahwa ukuran dinding keramiknya lebarnya adalah 1,25 meter dan juga tingginya 1,8. Nah, 1,8 itu berpatokan dari ukuran keramik dindingnya yaitu 2,5 kali 4 meter. Jadi dapat dihitung dari situ bahwa ada 4 buah keramik untuk tingginya. Jadinya 4 dikali 4 adalah 16. Nah, terus ditambah dengan itu yang keramik-keramik ukurannya 20 cm. Jadinya 1,8 meter. Nah, untuk lebarnya itu memakai 5 keramik, jadinya 2,5 meter dikali 5 buah keramik. Jadinya 1,25 meter. Baiklah, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik Pak, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin Bapak koreksi, silakan. Baik, sedikit saja. Coba digambar Dena. Atau tadi yang ada yang dari atas yang tampak atas denah apapun itu, denah lantai atau apapun yang keseluruhan. Nah, oke, baik. Tadi, iya, betul juga. Asumsinya silakan saja kalau misalkan mau pakai cara keseluruhan ya. Ini kan kebetulan menggunakan keramik yang sama. Misalkan yang bangunan utamanya nanti dikurangi dengan kamar mandi. Silakan kalau pakai menggunakan nanti dari as ke as. Dari as ke as. Cuman kalau misalkan dari kalian berasumsi dengan hitungan yang lebih detail, berarti per segmen. Yakni luasan bersih, karena keramik kan bersih luasan yang tidak kena dinding. Nah, tapi silakan saja kalau misalkan toh nanti juga biasanya ada kelebihan. Tapi kalau misalkan kita buatnya banyak, nah tentunya dikurangi saja. Misalkan kita hitungan awal mungkin ini kan sama couple, satu saja dihitung luasan bersih nanti dikalikan 2. Itu kalau misalkan mau pakai luasan bersih. Caranya bagaimana? Kita menghitung misalkan, ini kalau misalkan mau hitung secara detail, luasan bersih. Misalkan ruang tidur, ini asnya 3.000 kali 3.000. 3.000 kali 3.000. Nanti, atau 3 meter dikalikan 3 meter. Nanti dikurangi, 3 meter ini dikurangi setengah dinding ini, dikurangi setengah dinding ini. Kita tahu satu dindingnya adalah 15 cm. Maka 3 meter dikurangi setengah kali 15 cm, dikurangi setengah kali 15 cm. Atau dengan kata lain, 3 meter dikurangi 15 cm. Yang ini pun 3 meter dikurangi 15 cm. Itu kalau misalkan pakai luasan bersih. Jadi semisal itu. Nanti mau nggak mau kita hitung per segmen. Per segmen nanti dikalikan 2. Ini kalau mau hitungan teliti. Tapi kalau misalkan kayak tadi, cepat, kalau misalkan pakai hitungan ini,
seakan-akan kita menembus dinding, ya dinding juga dihitung dengan lantai, ya silakan saja. Tapi tentunya nanti harganya nanti akan lebih mahal, meskipun mungkin dinilai tidak seberapa ya, karena ini paling selebar 10-12 meter, ini selebar sekitar 10 meteran, jadi 10 kali 12 dengan luasan dinding yang ada, mungkin tidak seberapa jauh barangkali. Tapi barangkali kalian nanti dipakai hitungan teliti, ya silakan dengan cara tadi. Hitungannya luasan bersih nanti dikurangi lebar satu dinding. Demikian. Ya, silakan ditutup kemudian dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Maaf menyela, Pak. Izin mengingatkan silakan. untuk menutup portal, Pak. Boleh satu lagi, silakan. Satu kelompok lagi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Faisal, lalu Puguh, Hilal, dan Nila, izin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pekerjaan plafon. Sebelumnya izin untuk share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Nila. Silakan, Nila. Baik, di sini saya akan membahas mengenai poin 9.7, yaitu pemasangan 1 meter persegi langit-langit gipsum board ukuran 120 kali 240 kali 9 mm dengan tebal 9 mm. Nah, dari pemasangan gipsum ini diketahui kalau di denah itu ada di ruang dapur, lalu kamar tidur, dan di ruang tamu. Untuk di ruang dapur itu sendiri, kita kalikan 2 karena terdapat 2 unit dalam 2 rumah ini, di mana ukuran dapur sendiri, panjang dan lebarnya itu adalah 3 kali 2 meter. Lalu 3 kali 2 meter itu dikalikan 2. Lalu setelah itu di ruang tidur. Untuk ruang tidur ini panjang kali lebarnya 3 kali 3, lalu kita kalikan 4 karena terdapat 4 unit ruang tidur. Kemudian ada lagi di ruang tamu, di mana ruang tamu ini memiliki ukuran 3 kali 3 meter. Ini kita kali 1 karena hanya 1 unit saja. Kemudian ada di bagian teras juga, di mana ukuran terasnya itu 3 kali 2,6. Nah, ini dikalikan 2 karena terdapat 2 buah teras. Nah, dari keseluruhan ukuran tersebut kita jumlahkan sehingga didapatkan bahwa total panjangnya itu 8,60 dan total lebarnya 8,20. Dan apabila dikalikan adalah 7,52. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, mungkin materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Hilal. Silakan, Hilal. Untuk Hilal, dipersilahkan menyampaikan materinya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puguh terlebih dahulu. Silakan, Puguh. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan menjelaskan yang ini, Pak. Pekerjaan plafon 9.1 pemasangan langit-langit asbes. Nah, pada denah ada ini pemasangan asbes itu ada di 2 kamar mandi sama di teras bagian luar. Nah, di situ didapatkan hasil
di kamar mandi dengan panjang kali lebarnya itu 2 meter kali 2 meter. Nah, sedangkan di denahnya itu ada 2 kamar mandi. Maka didapatkan 2 kali 2 untuk panjangnya berarti 4. Kemudian lebarnya juga 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk yang bagian rambu luar didapatkan hasil 29,6 itu dari 4 meter tadi, panjangnya kamar mandi 2 kamar mandi dengan panjang 2 meter 2 meter dan ditambah 14 ditambah 11,6 meter gitu, Pak. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hilal. Silakan Hilal untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf Pak, mungkin Hilal sedang ada kendala. Saya akan menambahkan mengenai hasil kerja Hilal. Nah, di sini diperoleh total 9 dikali 8,2, yang mana yang berasal dari 2 ruang makan yang berukuran 3 kali 3 ditambah dengan 1 ruang tamu yang berukuran 3 kali 2,2. Lalu diperoleh hasilnya 73,8. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Mungkin ada koreksi dari Pak Dedi. Ya, intinya sama seperti tadi. Kalau misalkan tadi sudah menghitung tiap segmen ya, tiap segmen. Cuma kalau menghitungnya dari as ke as pun nggak masalah, atau luas bersih pun tidak masalah. Jadi silakan saja. Atau barangkali yang seperti tadi di awal itu secara keseluruhan. Jadi dinding pun masuk gitu. Misalkan kalau ada plafon, seakan-akan dinding, silakan saja. Sepanjang itu peruntukannya seragam, sama. Jadi demikian. Jadi nanti diberikan asumsinya sesuai dengan perhitungan kalian. Ya, sebelum saya lanjutkan, sebelum nanti kelompok ini, saya izinkan saya untuk menutup portal dahulu sebentar. Baik, terima kasih Pak atas koreksinya. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjutkan ke kelompok terakhir, yakni kelompok 7, item pekerjaan 14. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pekerjaan pengecatan. Langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Seno. Kepada Seno dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, ini share screen-nya saya yang share screen atau siapa ini? Baik, terima kasih kepada Rizka. Yang pertama di sini saya akan melakukan perhitungan untuk yang ini, apa namanya, 14.6 untuk yang pelaburan bidang kayu dengan take oil. Nah, ini saya melakukan pelaburan ini untuk di bagian pintu dan juga plafon. Nah, bagian pintu dan juga bagian plafon. Bentar. Nah, jadi untuk yang bagian plafon terlebih dahulu, untuk bagian plafon di sini saya
mengambil sama dengan ini denah, itu luas denahnya. Terus saya gunakan untuk plafon. Jadi didapatkan sudah dari luas plafonnya saya masuk ke ini apa namanya untuk pintu. Nah, untuk pintu di sini ada beberapa tipe dari P1, P2, P3 dan juga PJ. Untuk tipe pintu yang P1, P2 dan PJ ini ukurannya sama, yaitu 800 dikali 2100 atau 2,1 dikali 0,8. Lalu untuk yang tipe pintu yang P3 ini beda sendiri, dia 700 dikali dengan 0,7 dikali 1,95. Terus nanti saya kalikan dengan ini keterangan unitnya berapa ini. Dan juga nanti totalnya ada 8 dikalikan dengan 8 seperti itu. Terus ini karena saya tadi memilihnya yang di bagian peleburan. Saya tadi milihnya kenapa untuk menggunakan tag oil, karena di bagian sini di spesifikasi ditunjukkan bahwa untuk pintu dia menggunakan tag wood. Jadi saya menggunakan yang tag oil. Dan hasil pengaliannya ditotalin, dijumlahin semua, dapatnya 555 sekian meter persegi. Jadi ini kami menggunakan perhitungan manual, tidak memasukkan angka atau datanya di sini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Seno. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan 1410 tentang pengecatan 1 meter persegi tembok baru, yaitu 1 lapis pelamur, 1 lapis cat dasar, dan 2 lapis cat penutup. Yang pertama, ke slide 1 tadi. Yang pertama kita hitung dulu luas dindingnya. Jadi ini saya hitung satu-satu dari atas. Ini 1000 atau ya, maksudnya 1 meter dikali 3. Kemudian yang 3 meter itu dikali yang bagian vertikal itu yang atas ada 5 dan yang bawah ada 5. Kemudian yang 3 meter lagi bagian horizontal itu ada 14. Di bagian atas itu 4. Terus kemudian di bawahnya itu 2, sampingnya 2, kemudian bawahnya lagi 2, dan paling bawah itu ada 4. Kemudian yang untuk 2 meter itu jumlahnya ada 5. Kemudian untuk yang 0,5 meter yang paling bawah sendiri di bagian ujung teras itu ada 4. Nah, kemudian ke perhitungannya, Sen. Nah, ini totalnya. Total dari dindingnya, kemudian untuk tingginya ini kami mengambil dari tinggi kolom, yang mana dikurang dari tingginya itu dikurangi sama ring bulk 0,2, kan 3,35 dikurangi 0,2. Terus kemudian luasnya dari panjang dikali tinggi. Setelah itu karena pengecatan ini sisi luar dan dalam, maka kita kalikan 2. Jadi ini luas totalnya untuk yang dicat semuanya. Kemudian dari luas total dindingnya ini kita kurangkan bukaan untuk pintu dan jendela. Untuk yang pintu selanjutnya, Sen. Untuk yang pintu ini kita cari luasnya untuk yang tipe P1, P2, P3, kemudian C1, kemudian pintu jendela dan juga BB1. Nah, ini untuk perhitungannya di slide berikutnya. Ini perhitungannya. Nah, dari perhitungan luas ini sama kita kalikan 2 karena untuk pengecatan dalam dan luar. Kemudian selanjutnya, Sen. Nah, ini untuk yang luas dinding, untuk ini maksudnya luas dindingnya ya, maaf salah tulis. Kemudian dikurangkan dengan luas kusen. Kemudian dikurangi lagi dengan luas dinding kamar mandi. Ini yang sudah dihitung oleh kelompok sebelumnya tadi. Ini 4,5 dikali 2 karena ada 2 kamar mandi.
Kemudian luas bersih dinding tanpa kusen dan juga tanpa keramik kamar mandi itu 466,4846 meter persegi. Nah, dari sini kita masukkan ke KKP-nya tadi. Ke Excel-nya, Sen. Ke Excel-nya, Sen. Nah, ini kita masukkan karena kita menggunakan perhitungannya manual, jadi yang di bagian panjang sama tingginya ini nggak kita isi langsung ke bagian luas, yaitu 466,4846 yang di pekerjaan 1410 sama di pekerjaan 1413 ini juga sama 466,4846 ini untuk sudah luas bersih setelah dikurangi bukaan pintu jendela dan juga keramik kamar mandi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya untuk item terakhir dari pekerjaan 14 yaitu item 1416 pengecatan 1 meter permukaan baja dengan mini besi. Di sini kami menghitung luas kusen terlebih dahulu dari luas kusen keseluruhan kita kurangkan dengan bukaan dari kaca jendela dan ventilasi. Dan di sini dari P1 0,08 itu diperoleh dari bisa dilihat dulu gambar. Di sini ada ventilasi kotak itu yaitu roster beton 0, panjang dan lebarnya itu 0,2, maka luasnya 0,04 dengan banyak unitnya yaitu 2, maka total hitungannya 0,08. Selanjutnya untuk P2 di situ ada di atas ventilasi dengan ukuran 0,8 dikali 0,45 dengan jumlah unit 4, maka totalnya 1,44. Dan untuk P3 dengan total luas perhitungan kami 0,07 dan jumlah unitnya 2, maka totalnya 0,14. Dan untuk J1 ya dengan total luas 1,82 dari 2 jendela ini dan 2 ventilasi di atas dengan banyak unit dari J1-nya ada 6, maka totalnya 10,92. Dan yang terakhir BP untuk PJ1 dulu. Yang PJ1 dengan ada 3 jendela di sini dengan panjang 0,4, jadi totalnya 1,2 dikali tinggi dari jendelanya yaitu 1,45. Dengan banyak unit dari PJ ini ada 2, maka totalnya 3,8. Dan untuk BV, total luas yang kami hitung totalnya 0,25. Dan dari 6 bukaan jendela dan ventilasi ini, total yang kami dapatkan yaitu 16,31 meter. Dengan menghitung bagian sisi luar dan dalamnya, maka 16,31 dikali 2 sama dengan 32,62 meter persegi. Maka dari luas bukaan keseluruhan 72,6154 dikurangi dengan luas bukaan kaca dan ventilasi yaitu 32,62, maka total luas pengecatan besi yaitu 39,9954. Demikian hasil perhitungan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mungkin dari Bapak ada tanggapan ataupun tambahan. Silakan, Pak. Ya, saya secara teknis mungkin semisal itu ya saya ini lagi detailnya. Hanya saja di beberapa bagian telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Ini salah satu contoh yang mengambil hitungan di hitungan tersendiri. Nah, nanti tolong hitungan tersendirinya tetap dimasukkan ya. Jadi supaya nanti koreksian ketika ujian itu tahu. Ini bagi kalian yang tidak menghitungnya di list yang ada di
KKP bangunan karena mungkin tidak bisa diakomodir dengan baik. Terus juga kita akan kesulitan untuk mengambil formulanya bila menghitung terlalu banyak. Jadi semisal tadi boleh mengerjakannya di luar, nanti tinggal disampaikan bahwa untuk item perhitungan volume dari awal sampai akhir, yang perhitungan volume dari item yang terpilih itu silakan dibuatkan dalam satu sheet yang baru. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Sebelum saya tutup ke semuanya, barangkali ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Nanti info kita base nanti pekan depan akan saya berikan, saya sampaikan beberapanya. Kemudian juga nanti kelengkapan item pekerjaan yang dalam satuan unit nanti juga akan saya berikan di pekan depan. Ini saja dari saya. Ya, cukup saya rasa. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.